dia meminta 2 nama untuk tidak ditangkap. Terus dia jawab, yang pasti salah satunya Egy Sujana. Udah disetting gitu loh. Kenapa Bang Egy lakukan ini? Gitu. Katanya ada tawaran mobil supaya nggak jalan nih, 350 juta dari Partai Coklat gitu. Jadi kita curiga nih. Saya yakin juga ijazah Jokowi palsu. Tiba-tiba Bang Egy melakukan RJ ini. Kalau takut dari dulu gitu loh. Jadi kalau ngomong hati-hati. Kalau penakut bilang penakut. Nggak usah pakai sosok beginilah. Hadis apa dibawa ke kita. Aduh, capek udah begini Bang. Bohong kalau dia kesana tuh nggak ada sesuatu tuh bohong. Pas pulang kita dipecat. Harusnya yang pecat tuh saya, kami nih yang pecat Bang Egy. Besok kita pecat tuh Bang Egy. Saya yakin betul ijazah Jokowi itu palsu. Nah pembuatnya itu kan saya tahu, kawan saya juga. Tapi dia takut karena menyikapi perihal pernyataan kawan saya yang menyatakan kalau dia ikut terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi bersama Eko Sulistyo. Nah, oleh karena itu di acara ini saya minta Eko Sulistyo klarifikasi. Padahal orang ini bertiga telah mengakui kepada saya telah bertemu Egy di rumahnya di Bogor untuk membongkar ini, memberitahu kalau ijazah itu dia membuat bersama Eko di sini. Dan dia memberitahu saya kalau dia tidak pernah ketemu. Nah, dari situlah saya mulai melihat ada sesuatu yang nggak benar ini gitu. Dan lucunya lagi, ketika saya WA dia WA lagi ke orang itu balas lagi ke dia, kirim ke saya. Dia bilang bahwasanya perempuan ini tidak pernah ketemu dengan Bang Rustam, tidak pernah ngomong. Ini kan aneh. Tim pembuat ijazah Jokowi ini. Iya, nanti akan kita bongkar Bang. Mudah-mudahan pengadilan ya kita. Orang-orang yang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi ini sudah bertemu dengan Egy Sujana. Iya, yang Bogor tadi mengakui. Nah, 1 orang ini membawa temannya, 3 orang nih. Tapi Egy membantah. Egy membantah. Dari situlah awal Keperluan 2 kawan ini bertemu Egy Sujana untuk menyampaikan data, untuk menyampaikan pengakuan atau apa? Untuk menyatakan pengakuan bahwasanya dia terlibat membuat ijazah itu bersama Eko. Selanjutnya terserah Bang Egy katanya. Mau bagaimana? Dia ikut perintah Bang Egy. Okay. Tapi sampai hari ini nggak ada. Hari ini ada hal yang sangat mengagetkan yang diungkap oleh Rustam Effendi di acara atau dialog ini. Ternyata ada 3 orang yang telah menemui Egy Sujana, bahkan mengaku ialah pembuat ijazah palsu Jokowi. Nah, kenapa Egy Sujana tidak membongkar hal ini, bahkan malah menutupi? Apakah ada kaitannya dengan isu miliaran atau isu triliunan? Mari kita simak percakapan atau dialog Rustam Effendi ini, jangan dilewati. Ini sangat menarik sekali dan akan mencerdaskan dan mencerahkan kita semua. Kami seperti ini karena kami didukung Pak Prabowo. Kata pengacara Jokowi. Kata pengacara Jokowi. Saya kaget. Wah, bahaya juga ini saya pikir kan. Masuklah kita ini. Nah, tapi saya nggak kalah gertak dengan pengacara itu. Saya bilang lagi, Bang, kalau menurut Abang, kami ini didukung nggak oleh Pak Prabowo? Dia agak diam-diam, tapi sebelum dijawab saya bilang, kami begini karena kami didukung Pak Prabowo. Saya bilang begitu kan. Dia kaget juga. Akhirnya udahlah lewat masalah itu. Nah, pembicaraan dirubah sama dia kan. Jadi dia bilang, Bang Rustam, ada kuasa hukumnya Bang Egy Sujana sudah ke polisi, ke Polda, dan ke tempat Jokowi. Ke Solo. Solo, dia bilang. Pokoknya menemui Jokowi lah, entah bagaimana caranya kan. Dia meminta 2 nama untuk tidak ditangkap. Saya sempat, ngeri juga ini kan. Udah sampai ke situ gitu. Nah, terus saya bilang, saya tanya, Bang, namanya itu siapa 2 itu? Terus dia jawab, yang pasti salah satunya Egy Sujana. Karena ini kuasa hukum Egy Sujana. Jadi artinya saya melihat, ini mah semuanya udah diatur gitu loh. Udah disetting gitu loh. Jadi saya nggak kaget ketika itu, saya cuma ketawa aja gitu loh. Tapi yang membuat saya agak nyesek juga gitu loh. Kenapa Bang Egy lakukan ini gitu kan? Padahal kami begini kan perintahnya Bang Egy. Kita ke Solo. Kita silaturahmi ke UGM, silaturahmi ke rumah Jokowi yang pada sebelumnya besok kita mau berangkat malam kita rapat nih. Wah, Bang Egy dengan gagahnya memerintahkan nanti ini ke sini, ini begini, dia komandannya lah gitu. Tiba-tiba pas hari H-nya besoknya Bang, ini ketua kita nggak datang gitu loh. Dengan alasan sakit atau gimana lah gitu. Nah, jadi saya melihat, wah ini ada apa lagi gitu kan. Tapi karena waktu mepet, mau nggak mau kita harus tetap jalan gitu kan. Nah, itu isu beredar juga. Ketika kita bergerak juga, ada isu lagi. Katanya ada tawaran mobil supaya nggak jalan nih, 350 juta
dari Partai Coklat gitu. Itu diutarakan tuh sama kawan saya di dalam mobil. Jadi kita curiga nih. Ya, curiga boleh dong Bang, ya kan? Itu kan menurut keyakinan saya kan kata gitu kan. Saya curiga. Ini jangan-jangan Bang Egy datang gara-gara ini nih begitu kan. Tapi udahlah, kita udah terlanjur jalan gitu. Yang penting apa yang disarankan ketua kita lakukan. Nah, hadirlah kita di sana sampai terjadi peristiwa besar ramai seperti ini 16 April 2025. 25. Nah, pas setelah itu selesai, besoknya selesai, adalah saya dengan ada Mas Arif gitu. Mas Arif juga ragu-ragu, kenapa Bang Egy nggak hadir gitu? Dia curiga juga. Jadi di TPU ini kadang-kadang penuh kecurigaan gitu kan. Nah setelah itu kita ketemu Bang Egy, ke rumahnya nggak ada dia. Tambah curiga lagi tuh Mas Arif. Wah ini pasti gini-gini kan. Kalau saya sih nggak ngerti gitu Bang. Kita kan lempeng-lempeng aja gitu kan. Nah setelah itu selesai, lama kemudian adalah klarifikasi dari Bang Egy. Dia bilang, ya kalau Bang Egy saat itu datang, mungkin dia akan ditangkap dan semuanya akan ditangkap gitu kan. Tapi setelah hari ini begini kejadiannya, atau kalau memang seperti itu, mendingan kemarin kita tangkap semua sekalian, termasuk Egy Sujana gitu loh. Nah, kenapa ketika sekarang ini udah begitu rame, kita udah siap menghadapi ini, kita yakin kita menang, kita yakin juga ijazah Jokowi palsu, tiba-tiba Bang Egy melakukan RJ ini, saya jelas kecewa. Artinya kalau takut dari dulu gitu loh, tapi sekarang dan pakai ngomong lagi, Rosuryo CS, hadap itu kalau emang jago, wah. CS-nya itu kan ada saya, Bang Egy. Jadi kalau ngomong hati-hati. Kalau penakut, bilang penakut. Nggak usah pakai sosok beginilah. Adis apa dibawa ke kita. Aduh, capek model begini, Bang. Menurut Bang Rustam, Egy penakut? Penakut lah. Atas dasar apa dia bilang berani kalau begini? Bohong kalau dia ke sana tuh nggak ada sesuatu tuh bohong. Kan kawan-kawan juga, teman-teman Egy juga kan banyak kenal saya juga. Kenal almarhum abang saya. Udah wanti-wanti. Hati-hati kamu dengan Egy, hati-hati kamu dengan Egy. Tapi saya nggak percaya Bang, saya masih meyakini enggak, Bang Egy orang baik kok. Gitu. Sholatnya bagus. Apa yang diomonginya, waduh selalu Al-Quran gitu kan. Tapi saya selalu bantah nih omongan-omongan senior nih. Wah nggak mungkin Bang, nggak mungkin. Belakangan ini terima uang juga saya masih bantah. Kalau bahwasanya Bang Egy terima uang, saya bantah nggak mungkin. Saya tahu, saya bilang begitu kan. Tapi yang lucunya, ketika ini pecat nih, semua dipecat nih. Wah TPU, ini agak menarik buat saya. Kenapa? Udah dia yang ke Solo, dia yang melakukan sampai di SP3. Pas pulang kita dipecat. Artinya Bang Egy ini apa nih di kepalanya, saya bingung. Harusnya yang pecat itu saya, kami nih yang pecat Bang Egy. Besok kita pecat tuh Bang Egy. Iya kan? Jadi Bang Egy tuh ya berpikir 1000 kali lah seharusnya kalau dia memang sehat Bang ya. Tapi kalau dibilang sehat dia nggak mau. Dibilang sehat juga katanya sakit. Yang kita tahu ini di sini sakit kursi roda. Di sana nyetir mobil gitu. Jadi saya ini kalau Bang Egy sakit itu saya bagian dorong-dorong kursi roda. Oke. Kita tahu dah, ya kan? Kalau saat ada hal-hal yang penting yang disorot media, kita dorong. Tapi saat pas makan siang, makan aja bareng-bareng, ketawa-ketawa. Itu artinya ya aduh. Udahlah, banyak kebohongan-kebohongan. Menurut Bang Rustam benar sakit? Sakit sih mungkin benar, Bang. Tapi jangan sakit itu jadi alasan untuk menghadapi ini gitu loh. Kan dia kalau apa-apa sakit. Saya juga sakit, cuma saya nggak ngomong-ngomong. Kalau semua tersangka sakit, siapa yang mau ngelawan Jokowi gitu loh. Semuanya RJ semua, Jokowi menang. Ijazah palsu tidak terbukti. Tapi kan saya kemarin ini TPUA, Rosuryo, Rismond, Dr. Tifa kemarin ini untuk membuktikan kalau ijazah Jokowi itu memang palsu. Saya kan juga meyakini Bang. Makanya sampai hari ini saya yakin betul ijazah Jokowi itu palsu. Kenapa saya meyakini ijazah palsu Jokowi? Di luar konteksnya penelitian RRT. Karena ijazah ini kalau itu dinyatakan palsu kan pasti ada pembuatnya Bang. Nah pembuatnya itu kan saya tahu. Kawan saya juga. Saya udah sering teriak-teriak. Eko Sulistyo. Kawan saya menyatakan kalau dia membuat bersama Eko Sulistyo di Pasar Pramuka. Yang sampai hari ini orang ini ketakutan. Saya minta klarifikasi, tolong dong lo ngomong secara terbuka. Karena ini kan kepentingan bangsa gitu loh. Tapi dia takut. Ya sudahlah. Inilah patokan saya kalau saya meyakini ijazahnya palsu gitu. Nah, permasalahannya itu belakangan ini memang saya dengan Bang Egy agak kurang baik hubungannya. Karena menyikapi perihal pernyataan kawan saya yang menyatakan kalau dia ikut terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi bersama Eko Sulistyo. Nah, oleh karena itu di acara ini saya minta Eko Sulistyo klarifikasi. Ini
isu ini begitu sudah besar. Dan nama Eko juga disebutkan oleh Bang Victor Suryadi. Ada beberapa nama gitu loh. Sampai hari ini saya selalu teriak tapi Eko nggak berani tampil. Saya minta Eko tampil. Kalau kamu memang tidak membuat, kamu ngomong. Kalau kamu membuat, ya mohon maaf, meminta maaf saja. Kan selesai dan nggak perlu juga Jokowi di penjara gara-gara ijazah juga nggak perlu. Karena banyak kasus lain yang bisa membuat dia di penjara gitu kan. Ijazah palsu saya rasa nggak penting lah dari kasus ini. Nah, ketika ijazah ini mulai dibicarakan oleh teman saya itu mengakui kalau dia ikut membuat, saya kan juga klarifikasi, saya menyatakan ke Bang Egy. Bang, ini ada pernyataan dari kawan kita kalau dia ikut terlibat pembuatan ijazah palsu Jokowi Di Pasar Pramuka. di Pasar Pramuka. Seharusnya kalau memang Bang Egy benar-benar mau membongkar ijazah ini, dia responnya bagus dong. Tapi ketika saya WA begitu, dia seolah-olah kayak nggak mau tahu gitu loh. Dan dia bilang malah menyatakan saya nggak pernah ketemu dengan orang ini. Padahal orang ini bertiga telah mengakui kepada saya telah bertemu Egy di rumahnya di Bogor untuk membongkar ini, memberitahu kalau ijazah itu dia membuat bersama Eko di sini. Dan dia memberitahu saya kalau dia tidak pernah ketemu. Nah, dari situlah saya mulai melihat ada sesuatu yang nggak benar ini gitu. Ada gelagat Ada gelagat yang tidak baik. yang tidak baik. Dari situlah mulailah saya menjaga diri dengan Bang Egy. Buat apa kita berteman dengan, ibarat katanya dia tahu tapi dia diam-diam aja. Sedangkan kita ini sudah tersangka gitu kan. Mendingan gak usah jadi teman, kita berantem sekalian kan gitu kan. Nah, dan lucunya lagi, ketika saya WA dia WA lagi ke orang itu lagi itu balas lagi ke dia, kirim ke saya. Dia bilang bahwasanya perempuan ini tidak pernah ketemu dengan Bang Rustam, tidak pernah ngomong. Ini kan aneh. Tim pembuat ijazah Iya, Jokowi ini. Iya, nanti kan kita bongkar Bang. Mudah-mudahan pengadilannya kita bongkar. Jadi ijazah ini kan bukan cuma watermark, emboss dan lain-lain. Pasti ada pembuatnya. Dan hari ini juga ada kawan-kawan senior aktivis juga akan bongkar peristiwa ini, pembuatan ini Bang. Yang berawal dari, katanya dia itu berawal dari Solo. Oke. Dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi ini sudah bertemu dengan Egy Sujana. Iya, Di yang Bogor tadi itu. mengakui. Nah, satu orang ini membawa temannya, 3 orang nih. Tapi Egy membantah. Egy membantah. Dari situlah awalnya saya udah tidak, saya rasa wah nggak baik juga nih kita harus menjadikan dia seorang pemimpin gitu kan. Keperluan dua kawan ini bertemu Egy Sujana untuk menyampaikan data, untuk menyampaikan pengakuan atau apa? Untuk menyatakan pengakuan bahwasanya dia terlibat membuat ijazah itu bersama Eko. Selanjutnya terserah Bang Egy katanya mau bagaimana, dia ikut perintah Bang Egy. Oke. Tapi sampai hari ini nggak ada perintah dari Bang Egy. Ternyata kejadian seperti itu lagi. Wah, lebih saya yakin lagi ini pasti ada sesuatu. Hari ini terbukti. Jadi kalau bicara jahat mungkin Bang Egy sangat jahat kalau buat saya. Jadi dia membiarkan kami ini bertiga dari TPUA dalam kondisi seperti ini. Tapi dengan Bang Egy begini saya malah bersyukur Bang. Artinya artinya musuh dalam selimut itu udah nggak ada. Bang Rustam menganggap Egy musuh dalam selimut. Egy itu musuh dalam selimut di TPUA. Di TPUA. Ibaratnya dia duri dalam daging. Jadi saya bersyukur 2 orang ini nggak ada. Kalau memang dia nggak berani, ya bagus dari sekarang. Jangan sampai nanti ketika persidangan, wah dia melakukan manuver-manuver. Lebih baik dia selesai sekarang. Jadi kita jelas perjuangan kita ini jelas. Kita melawan Jokowi. Dan sebenarnya juga yang dibohongin itu kan bukan saya juga, bukan rakyat. Prabowo juga dibohongi Bang. Dari 2014 loh Bang. Kalau Jokowi terbongkar ijazahnya di tahun 2014, siapa presidennya saat itu Bang? Artinya Prabowo dibohongi oleh Jokowi. Dan Prabowo artinya presiden yang sah saat itu gitu. Ya. Buktinya apa? Buktinya saya dipecat aja dikarenakan saya bilang fitnah dia 50 miliar. Nah, dia bilang terima uang sekian M, dia bilang gitu kan. Kimung yang bilang nih. Kimung, saya bilang nggak mungkin lah Mung. Lu kalau lu ini lu gue klarifikasi lu, minta klarifikasi Bang Egy lu. Oh dicoba lu WA aja, saya WA lah. Bang, mohon maaf nih izin, saya mau nanya isu yang beredar nih, abang terima. Ada isu terima uang, bener nggak? Ini saya sama Kimung, saya sampai kirim foto Kimungnya sebesar 50 M, kan gitu. Saya kirim. Setelah itu dia balas saya, kamu jangan fitnah saya, harus buktikan, kamu bertanggung jawab lah. Saya ini kan nanya, minta klarifikasi supaya saya dapat saya bantah nih isu yang beredar. Tapi dengan jawaban dia seperti itu, saya jadi curiga nih. Jangan-jangan, waduh, bahaya juga kan gitu Bang. Iya. Jadi artinya apa yang beredar di surat pemecatan saya itu, saya bukan fitnah. Saya minta klarifikasi Bang Egy, apakah benar atau tidak. Kalau tidak, saya bantah semua yang beredar di luar gitu. Ya, kira-kira seperti itu Bang. Ini menjadi sangat menarik ya isu ini setelah Rustam Effendi ini mengatakan atau mengeluarkan ya kekesalannya ya ini dengan Bang Egy Sujana. Ya,
tentunya hal ini kita semua tahu pasti seperti apa perasaan seperti Rustam Effendi dan teman-teman yang ditersangkakan setelah Egy Sujana ini minta restoratif justice ya. Dan ini ada pernyataan yang sangat tentunya kita jadi kaget ya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rustam Effendi ya di dialog ini. Ternyata ada 3 orang datang dan menemui Egy Sujana dan mereka mengakui bahwa ikut membuat ya, ikut dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi, katanya seperti itu kata Bang Rustam Effendi. Tapi Bang Egy Sujana tidak mengakuinya ya, katanya gitu ya, tidak mengakuinya bahwa ada orang tersebut. Ini sangat menarik ya. Dan setelah adanya hal-hal yang seperti ini, tentunya muncul lagi hal-hal yang baru nantinya ya. Mungkin tidak pasti ada saja hal-hal yang baru. Dan Bang Rustam Effendi mengatakan akan bongkar hal ini, bahkan mengatakan tahu siapa pembuat dan yang ikut membuat ini siapa. Ini akan dibongkar semua nanti sama Bang Rustam Effendi, katanya seperti itu. Nah, kebenaran ini memang harus segera diungkap ya. Memang kebenaran ini pantas sekali untuk diungkap agar masyarakat tidak lagi menanyakan atau mempertanyakan ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Tentunya hal ini sangat menarik di isi podcast ini ya. Isinya daging semua dan kita sudah melewati beberapa menit yang lalu, yaitu video ini isinya ini sangat mencerahkan kita semua dan kita semua jadi tahu bagaimana sebenarnya kasus ijazah ini atau isu ijazah ini. Kita semua tahu ya kawan-kawan ya. Dan memang isu ijazah ini tidak akan berhenti di sini kayaknya ya. Sepertinya tidak akan berhenti di sini karena ada hal-hal baru yang terus ada ya. Ada saja hal-hal yang baru yang terus ditemukan dari beberapa pihak, dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini ada saja temuan-temuan yang baru dan temuan-temuan ini tentunya ya tidak sembarangan. Ada saja temuan-temuan yang menjadi masyarakat ini semakin yakin gitu ya. Jadi kita juga semakin terbawa, semakin yakin bahwa memang ijazah ini bermasalah kayaknya gitu ya. Dan itu dugaannya seperti itu. Jika kita mengamati pernyataan dari Bang Rustam Effendi tadi ya, itu tadi ada orang yang menemui bahkan mendatangi rumah Egy Sujana. Itu tentunya mereka juga pasti ada kepentingan, tidak mungkin tidak ya. Tapi kenapa Bang Egy Sujana kok tidak mengatakan atau menceritakan kepada kawan-kawannya atau seperjuangannya gitu, kalau memang ada yang mendatangi rumah Egy Sujana dan itu adalah pembuatnya nih misalnya ya, dan ikut membuat nih misalnya ya. Padahal mereka ini kan berjuang untuk membongkar dugaan ijazah palsu. Awalnya kan seperti itu, Bang Egy Sujana yang menyatakan dan mengajak kawan-kawan membongkar kan gitu ya kan. Tapi kenapa malah Bang Egy Sujana sendiri yang menutupi hal ini, bahkan katanya tidak ada yang menemui, katanya seperti itu. Menarik sekali ya, Bang Rustam Effendi katanya tahu siapa pembuat ijazah. Ini sangat menarik sekali. Dan ini kayaknya sebuah keburukan atau sesuatu yang ditutup-tutupi selama ini ya. Hal yang besar ditutupi, suatu kebohongan ya, ini akan terbongkar kayaknya ini ya, sepertinya seperti itu ya, akan dibongkar oleh Bang Rustam Effendi. Mudah-mudahan hal ini benar ya, nanti terungkap hal ini agar kasus ijazah ini selesai dan tidak ada polemik-polemik lagi. Jika ijazah ini terbongkar, tentunya masyarakat juga akan tahu dan akan tenang gitu ya, setelah ada sebuah pembongkaran atau sesuatu hal yang terbongkar. Tentunya ya kita mengharapkan hal tersebut. Dan tentunya pernyataan Bang Rustam Effendi itu tidak hanya sekedar isapan jempol semata. Akan tetapi menurut saya mungkin ada suatu hal atau mungkin ada bintik-bintik, dan tentunya beliau ini juga bercerita tentang hal tersebut. Pasti ada dasar-dasarnya dan mempunyai sebuah data ya, tidak hanya asal berbicara saja, tentunya seperti itu. Hal ini kita tunggu saja bagaimana
dan nanti endingnya akan seperti apa tentang kasus ijazah ini. Karena ini sangat menarik apa yang dikatakan oleh Bang Rustam Effendi ini. Tentunya kita sangat menunggu-nunggu dan semuanya juga pasti penasaran sebenarnya apa yang terjadi di kasus ijazah ini. Karena tidak mungkin semua diceritakan tentang hal yang mungkin sifatnya itu benar-benar tidak bisa diungkap ya. Tidak mungkin diungkapkan di sini. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video saya ini.